Hai guys, pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, tapi uangnya kok kayak nggak pernah cukup ya? Atau mungkin kita ngerasa gaji kita pas-pasan terus? Nah, bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari bikin kita susah kaya. Di video kali ini, gue mau bahas 7 hal terlarang yang bisa bikin kita miskin. Tenang, ini bukan cuma teori, tapi berdasarkan pengalaman pribadi gue yang dulu juga sering banget ngalamin hal yang sama. Siap-siap catat ya. Siapa tahu bisa bantu kita semua untuk hidup lebih sejahtera. Siapa di sini yang hobinya belanja online? Pasti banyak yang angkat tangan ya kan? Ngaku. Gue juga dulu gitu guys. Setiap ada waktu luang, langsung buka aplikasi belanja. Apalagi kalau ada diskon gegedean, langsung kalap mata. Rasanya semua barang jadi terlihat menarik. Lihat tulisan beli satu gratis satu atau diskon 20%, tanpa pikir panjang, langsung klik bayar. Seolah-olah kita nggak mau ketinggalan kesempatan emas. Padahal, barangnya belum tentu kita butuhin. Seringkali, kita cuma tergoda karena diskon besar. Pernah beli baju diskonan tapi nggak pernah dipakai sampai sekarang. Pasti banyak yang relate. Atau beli peralatan masak yang cuma dipajang di dapur, sama gue juga. Banyak barang yang akhirnya cuma jadi pajangan. Nah, kebiasaan borong barang diskonan ini yang bikin dompet kita cepat tipis. Uang yang kita kira hemat, malah habis begitu saja. Uang yang seharusnya bisa ditabung atau diinvestasi, malah habis buat beli barang yang nggak penting. Padahal, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Mulai sekarang, coba deh terapkan tips sederhana ini. Buat daftar belanja sebelum mulai belanja online. Sebelum beli, tanya ke diri sendiri. Gua butuh atau cuma pengen? Ini bisa membantu kita lebih sadar dalam berbelanja. Terus, tunggu 24 jam sebelum memutuskan beli. Ini bisa mengurangi keinginan impulsif. Biasanya, rasa ingin beli impulsif itu akan hilang setelah kita berpikir lebih jernih. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dan hemat dalam berbelanja. Ngaku deh, siapa yang masih suka menghindar kalau diajak ngomongin keuangan? Mungkin kamu merasa topik ini terlalu berat atau membosankan. Merasa pusing duluan mikirin anggaran, investasi, dan istilah-istilah ribet lainnya? Rasanya seperti ada gunung yang harus didaki ya? Dulu gue juga gitu guys. Gue sering banget merasa kewalahan dan bingung harus mulai dari mana. Merasa keuangan itu rumit dan males belajarnya. Setiap kali ada yang ngomongin soal uang, rasanya pengen kabur aja. Tapi ternyata, itu kesalahan besar. Menghindari belajar keuangan hanya akan membuat kita semakin tersesat. Keuangan itu ibarat peta hidup. Tanpa peta, kita nggak tahu arah tujuan kita. Kalau kita nggak paham cara bacanya, ya kita bakal tersesat dan nggak tahu arah tujuan keuangan kita. Kita akan terus berjalan tanpa arah yang jelas. Bayangin, kita kerja keras banting tulang, tapi nggak tahu cara mengelola uang dengan baik. Semua usaha kita bisa jadi sia-sia. Ujung-ujungnya, uang habis tanpa hasil yang jelas. Kita hanya akan merasa kecewa dan frustasi. Mulai sekarang, yuk kita ubah pola pikir kita. Jangan takut untuk belajar dan mencoba hal baru. Belajar keuangan itu nggak sesulit yang dibayangkan kok. Dengan sedikit usaha, kita bisa memahami dasar-dasarnya. Banyak sumber belajar gratis di internet, mulai dari artikel, blog, hingga forum diskusi, video, sampai podcast. Semua bisa diakses dengan mudah dan kapan saja. Nggak perlu langsung jadi ahli. Cukup mulai dari hal kecil dulu, seperti memahami istilah-istilah dasar, seperti belajar cara membuat anggaran sederhana. Ini adalah langkah pertama yang penting, atau memahami apa itu investasi. Dengan begitu, kita bisa mulai merencanakan masa depan yang lebih baik. Pernah nggak sih, maksa beli sesuatu cuma buat pamer di media sosial? Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk terlihat lebih dari yang sebenarnya. Atau ikut-ikutan teman nongkrong di tempat mahal padahal budget pas-pasan. Demi terlihat keren, kita rela mengorbankan keuangan kita. Gue akuin, dulu gue juga pernah terjebak dalam lingkaran setan gengsi. Rasanya sulit banget untuk keluar dari kebiasaan ini. Merasa harus selalu tampil wah di depan orang lain, padahal kondisi keuangan belum tentu mendukung. Kita seringkali lupa bahwa penampilan bukan segalanya. Demi sebuah like dan komentar di media sosial, kita rela ngutang sana-sini. Padahal, utang itu bisa jadi beban yang berat di masa depan. Padahal, orang lain mungkin cuma terkesan sesaat, tapi kita yang menanggung beban utangnya. Mereka mungkin tidak tahu atau peduli dengan pengorbanan kita. Hidup sederhana itu bukan berarti kita nggak sukses.
Justru, hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan yang lebih tulus dan damai. Justru, dengan hidup sederhana, kita bisa lebih fokus mencapai tujuan finansial kita tanpa terbebani utang dan gaya hidup yang berlebihan. Kita bisa menabung dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Ingat, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih tenang dan terhindar dari stres keuangan. Jangan sampai kita jadi budak gengsi yang bikin dompet menjerit. Mari kita belajar untuk hidup sesuai kemampuan dan menikmati apa yang kita miliki. Hidup itu penuh kejutan, guys. Kadang kita sehat-sehat aja tiba-tiba harus ke rumah sakit, atau lagi asik-asik kerja, kena PHK. Nah, di saat-saat darurat kayak gini, dana darurat berperan penting banget. Ibarat payung, dana darurat akan melindungi kita dari badai keuangan yang datang tiba-tiba. Dulu gue pernah ngalamin sendiri susahnya nggak punya dana darurat. Waktu itu, gue harus pinjam uang ke sana-sini karena ada kebutuhan mendesak. Rasanya bener-bener nggak enak banget. Makanya mulai sekarang, yuk kita sisihkan sedikit demi sedikit penghasilan kita untuk dana darurat. Idealnya sih kita punya dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Nggak perlu langsung banyak kok. Mulailah dari nominal kecil dulu, yang penting konsisten. Bab 5. Satu sumber penghasilan, bahaya bro. Mengandalkan satu sumber penghasilan itu ibarat naik sepeda tanpa pegangan. Seru sih, tapi risikonya gede banget. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan utama, gimana cara kita memenuhi kebutuhan hidup? Makanya, penting banget untuk punya lebih dari satu sumber penghasilan. Nggak harus langsung besar kok. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya jualan online, jadi pekerja lepas, atau manfaatkan hobi kita untuk menghasilkan uang tambahan. Dengan punya banyak sumber penghasilan, kita jadi lebih tenang dan siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk dalam hidup. Ingat, semakin banyak sumber penghasilan, semakin stabil kondisi keuangan kita. Bab 6. Nunda investasi, rugi bandar. Nanti aja investasinya kalau udah punya uang lebih. Pernah dengar kalimat kayak gitu? Atau jangan-jangan kita sendiri yang sering bilang gitu. Gue dulu juga gitu guys, takut rugi, takut nggak ngerti, dan berbagai alasan lainnya yang bikin gue menunda-nunda investasi. Padahal investasi itu penting banget untuk masa depan kita loh. Dengan investasi, uang kita bisa beranak pinak dan nilainya akan terus bertambah seiring waktu. Nggak perlu nunggu kayak dulu, baru mulai investasi. Sekarang, banyak kok platform investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Yang penting, kita harus berani memulai dan konsisten. Jangan takut rugi, karena dari kesalahan kita bisa belajar dan menjadi lebih baik lagi. Bab 7. No plan, no gain. Bayangkan kita lagi liburan, tapi nggak punya rencana perjalanan sama sekali. Mau kemana, ngapain aja semua serba dadakan. Mungkin seru di awal, tapi lama-lama bakal capek dan bingung sendiri kan? Sama halnya dengan keuangan. Kalau kita nggak punya rencana keuangan yang jelas, uang kita akan habis begitu saja, tanpa tujuan yang pasti. Mulai sekarang, yuk kita buat rencana keuangan sederhana. Catat pengeluaran dan pemasukan kita setiap bulan. Tentukan tujuan finansial, dan buat strategi untuk mencapainya. Dengan punya rencana keuangan, kita jadi lebih mudah mengontrol pengeluaran, mengalokasikan dana untuk kebutuhan penting, dan mencapai tujuan finansial kita dengan lebih terarah. Yuk, ubah kebiasaan, raih kebebasan finansial. Nah, itu tadi 7 hal terlarang yang bisa bikin kita susah kaya. Gimana guys? Relate sama pengalaman kalian juga nggak? Ketujuh hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau terus kita lakukan, dampaknya sangat besar. Kalau kita ingin keluar dari lingkaran kemiskinan, kita harus mulai dari diri sendiri. Apa kebiasaan yang harus kita ubah? Memang nggak mudah di awal, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat ke kebebasan finansial. Mari kita mulai, satu persatu. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.